pendidikan pada zaman Belanda. Pada tahun 1901, pendidikan diperuntukkan untuk pribumi dan bertujuan untuk menjadikan staf administrasi dalam pemerintahan di wilayah Belanda. Pada zaman Jepang, pada tahun 1942, pendidikan sudah diperuntukkan untuk seluruh warga Indonesia. Namun dalam pendidikan Jepang justru semakin buruk, sebab banyak tenaga kependidikan dan siswa yang dipergunakan Jepang sebagai tameng dalam perang melawan sekutu. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke perjalanan pendidikan setelah kemerdekaan. Nah, pendidikan pasca kemerdekaan ini di mana kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga pendidikan di era ini, bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Siswa Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan, dan pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian pendidikan di Indonesia ini pada abad 21 menjadikan abad globalisasi. Pada saat itu pembelajaran tidak berfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreatif dan inovatif, serta kolaborasi atau kerjasama. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kurikulum yang berlaku di Indonesia antaranya ada Rencana Pembelajaran tahun 1947, Rencana Pembelajaran Terurai tahun 1952, Rencana Pendidikan tahun 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1964, Kurikulum berbasis kompetensi atau yang kita kenal dengan KBK yaitu pada tahun 2004. Kemudian ada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau kita kenal dengan KTSP yaitu pada tahun 2006. Dan setelahnya ada Kurikulum 2013 dan baru-baru ini pemerintah mencanangkan kurikulum yang terbaru yaitu Kurikulum Merdeka. Adaptasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memajukan pendidikan Indonesia. Salah satunya yaitu prinsip Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani menjadi semboyan yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini. Isi dari semboyan tersebut yakni Ing Ngarsa Sung Tolodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Di depan memberi teladan atau contoh, di tengah memberi atau membangun cita-cita, dan di belakang mengikuti atau mendukung. Kurikulum Merdeka. Esensi dari Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek lahir dan batin. Melalui pendidikan, manusia dididik melalui otonomi berpikir dan mengambil keputusan martabat serta mentalitas demokrasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara diimplementasikan dalam kurikulum saat ini, yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, serta menekankan pada pembelajaran dalam pengembangan aspek keterampilan dan karakter siswa sesuai nilai-nilai bangsa. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diharapkan
dapat mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Pendidikan dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Asas Trikon. Kontinuitas, pembelajaran berkesinambungan atau berkelanjutan. Konvergensitas, sumber belajar bisa didapatkan dari mana saja. Konsentris, pendidikan berdasarkan pada budaya Indonesia. Praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Yang pertama, tidak mendapat dukungan. Berpusat pada penilaian kognitif. Tidak berpusat kepada peserta didik. Adanya tekanan. Terakhir, fasilitas yang kurang memadai. Selanjutnya, model pembelajaran apa sih yang dapat melepas belenggu peserta didik? Berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yang diadaptasi dan diimplementasikan adalah kurikulum yang saat ini kita gunakan, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memiliki esensi yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada peserta didik dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka. Karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah mempelajari topik 1, perjalanan pendidikan nasional, pengalaman yang kami dapatkan ialah yang pertama, perjalanan pendidikan ternyata membutuhkan perjuangan. Yang kedua, kita sebagai seorang guru harus menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik. Yang keempat, menjadi guru adalah motivasi dan panggilan dari hati. Harus senantiasa merefleksi diri supaya selalu menjadi pendidik yang profesional. Setelah mempelajari topik pertama mengenai perjalanan pendidikan nasional, banyak pengetahuan dan pengalaman serta perubahan bagaimana menjadi seorang guru yang profesional. Yang pertama, ternyata kita sebagai seorang guru harus terus belajar dan update tentang perkembangan pembelajaran dari masa ke masa. Terutama, kita sebagai seorang guru harus lancar dalam memanfaatkan teknologi. Yang kedua, sebagai seorang guru, kita harus menanamkan prinsip bahwa sebagai pendidik, kita harus dapat menuntun hidup dan tumbuh kembangnya peserta didik sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, sebagai seorang guru, kita harus mengimplementasikan konsep, metode, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kita dapat menerapkan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang kita gunakan.